Lumayan lama ya, 20 tahun. Hal yang paling kalau kita mengerjakan sampel hasilnya tinggi. Hai, selamat datang di Labmania Talk. Hai sahabat Labmania, kembali lagi di Labmania Talk bersama saya Nurianti Safitri. Di episode kali ini saya sedang bersama dengan Ibu Dian Martayanti, seorang analis di UPTD Labkesda Kota Tangerang. Mungkin boleh Bu untuk menyapa kepada sahabat Labmania terlebih dahulu. Halo Sobat Labmania. Oke, baik sahabat Labmania. Di hari ini kita juga telah selesai melaksanakan public training teknik penyusunan SOP dan IK pada analisis vektor fotometri UV-Vis. Nah, kebetulan sekali di sini Ibu Dian hadir ya Bu ya untuk mengikuti di public training. Ya. Saya akan banyak pertanyaan Bu ya. Ya, akan boleh. saya sampaikan Ibu. Pertama, sebelumnya Ibu ini sebagai seorang analis kimia itu sudah berapa lama Bu? Lumayan lama ya, 20 tahun di Labkesda. Wah, seumuran sama saya Bu ya, mungkin lebih tua saya sih tapi Sudah 20 tahunan ya. lama banget Bu. Kalau boleh tahu Bu, tugas sebagai seorang analis kimia ini apa saja Bu ya? Kebetulan saya di laboratorium lingkungan di Labkesda itu. Jadi saya analisisnya itu air ya. Ada air minum, air bersih, air limbah gitu. Terus ada analisis logam, non logam, kayak besi, mangan, tembaga, seng. Kalau sekarang sudah berkembang ke timbal, arsen yang lebih kecil lagi itunya. Sama semua sih sebenarnya dari spektrofotometer, itu analisis sulfat. Kan semuanya di awalnya spektrofotometer ya, karena berkembang jadi logam tuh sekarang pakai ICP dan AAS. Jadi nggak cuman di laboratorium secara kayak pengujian biasa aja, tapi juga sampai ke instrumennya Ibu juga sudah pegang Bu ya. Iya. Keren banget Ibu. Kalau boleh tahu Bu, boleh nggak Bu sedikit cerita gitu Bu kepada sahabat Labmania tentang pengujiannya, kayak mungkin metode atau gimana sih Bu sistem saat di dunia kerja gitu Bu? Biasa kalau instalasi itu berkembang ya. Mungkin di awal dulu memang dasar sekali hanya pakai spektrofotometer gitu. Semakin berkembang kan ada lagi alat. Maksudnya kita harus lebih mengikuti ini ya zaman. Terus ingin yang lebih cepat juga gitu. Jadi ya itu akhirnya kita berkembang ke parameter menggunakan AS terus sama ICP-MS. Cuma kalau AS untuk untuk area lebih besar, kalau untuk yang kecil ya itu dengan ICP-MS ya. Baik Ibu, selama 20 tahun Ibu menjadi seorang analis Bu ya, tantangannya itu apa saja Bu sih? Tantangannya banyak ya, tantangannya kayak kalau kita lagi analisis tuh hal yang paling kalau kita mengerjakan sampel hasilnya tinggi. Misalnya dari peraturan kita ada kadar maksimal kan, maksimalnya tuh tinggi nih, wah bener nggak sih? Jadi kita harus yakin nih, PD apa sih, maksudnya bener nggak sih yang kita kerjain? Kalau misalnya memang dia tinggi ya memang benar gitu, dilihat dari PMI-nya, dari kontrol, terus dari CRM kayak gitu sih. Karena kan kita mengeluarkan hasil tuh harus yakin ya bahwa apa yang kita analisa itu benar gitu. Sama ya biasa sih tantangannya di rega juga bisa gitu, maksudnya macam-macam. Jadi kalau misalnya ternyata pakai ini nggak bisa nih karena mungkin ada regen yang nggak ada, jadi memang harus punya backup lab itu. Jadi misalnya dengan spektro nggak bisa nih, oh yaudah kita pakai AS, atau misalnya AS lagi gimana nih kan, kadang alat kan bisa jadi lagi maintenance atau apa. Nah itu sih paling kendalanya, harus tahu kalau begini kita harus apa gitu. Berarti problem solving jadi seorang analis juga sangat perlu Bu ya? Iya, tapi kita konsul juga sih, nggak kita ini sendiri ya, konsul lah ada penilaian dan segala macam. Oke, baik Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu ya, karena di sosial media kita ini banyak sekali followers yang sering nanya Bu ya, apa sih caranya untuk menjadi seorang analis? Nah, boleh mungkin Bu background pendidikan apa sih yang bisa menjadi seorang analis gitu Bu? Kalau dulu kebetulan saya analis D3 ya, mulai dari D3 analis kimia, kebetulan di IPB gitu. Tapi kan ada juga kan Farma, sekarang ada analisis farmasi dan makanan, itu pun bisa di laboratorium. Terus
apalagi nih maksudnya untuk Iya. menjadi itu Iya, laboratorium. mungkin analis di Labkesda sendiri nih, itu biasanya tuh dari pendidikannya tuh apa saja? Iya, itu sih kalau di kita memang ada, kebetulan kalau di kita memang ada 3 lab kan, ada klinik juga, jadi memang ada analis kesehatan juga. Ada analis kesehatan juga, ada analis kimia, sama anak farma. Jadi di kita ada 3 background itu sih untuk di laboratorium. Jadi mungkin kalau teman-teman yang backgroundnya itu di medis, itu bisa juga Bu ya di UPTD Labkesda Kota Tangerang. Baik Ibu, sebagai pertanyaan penutup Bu ya, mungkin boleh Bu tips untuk sahabat Labmania nih yang belum mengetahui tentang dunia pekerjaan Bu ya, mungkin boleh tipsnya agar mereka tuh bisa sukses di dunia kerja. Yang pertama, apalagi kalau kita baru lulus ya, kadang kan kalau anak baru lulus, saya mau di sini. Kalau bisa jangan dulu. Boleh sih menentukan level saya mau di mana, atau misalnya level salary, gaji gitu kan. Tapi di awal sih kalau menurut aku cari pengalaman. Yang penting. Jadi maksudnya ada nih, ya udah kita coba dulu di sini, kita coba cari pengalaman, gali apa yang bisa, ilmu yang bisa kita dapat di satu perusahaan itu gitu, untuk kita ngelangkah ke yang lebih tinggi lagi gitu. Karena kalau dari awal kita udah pilih gitu, malah nantinya nggak apa ya, susah stuck di karir juga. Jadi kita di situ lakuin aja apa yang kita bisa. Jadi jangan, kadang kan pilih-pilih ya gitu. Kalau aku sih enggak, maksudnya apa yang bisa kita kerjain ya kita kerjain semaksimal apa yang kita bisa, sama sambil belajar. Karena kan makin lama berkembang ya. Pemeriksaan juga kan dulu kita taunya kalau di kampus tuh sederhana banget kan, pas kerja akhirnya ada ini metodenya ini ya gitu. Di kampus juga pokoknya intinya harus mau belajar sama kerja keras. Iya betul. Karena juga kita di kampus nggak semuanya kita bisa megang instrumen. Nah ya. itu. Apalagi kalau dunia kerja kan pasti kita harus bergelut sama instrumen ya Bu. Iya, apalagi anak sekarang kan banyak ya, yang maksudnya yang masih SMK atau apa gitu kan, jadi sekarang milih gitu loh, maksudnya aku misalnya lagi PKL nih, milih gitu kayak misalnya nggak, padahal mah pelajaran aja apa yang bisa kita pelajarin nih, apalagi yang baru-baru nih kayak misalnya PKL di tempat PKL kita, pokoknya kerjakan apa yang kita bisa, pokoknya gali sebanyak-banyaknya ilmu yang ada di situ, karena kan beda kan dunia kerja sama dunia sekolah itu beda banget. Itu aja sih. Oke, baik Ibu, untuk tipsnya tuh sangat bermanfaat banget Bu ya untuk sahabat Labmania. Karena kita juga udah di penghujung acara di Labmania Talk hari ini, saya ucapkan terima kasih juga nih kepada Ibu. Terima kasih banyak. Yang sudah mau diwawancarai waktunya. Sama-sama. Oke, terima kasih juga kepada sahabat Labmania yang sudah menemani obrolan saya bersama Ibu Dian. Sampai jumpa di Labmania Talk episode selanjutnya. Tunggu kedatangan kita di berbagai laboratorium untuk berbincang-bincang kepada analis ataupun kepala laboratorium. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Terima kasih. Dadah. Ya, bye. Ibu terima kasih Bu ya. Sama-sama.